Berikut peralatan dasar untuk mendaki gunung. Pertama, tentu saja kita siapkan carrier atau ransel. Usahakan carrier atau ransel tersebut sesuai dengan postur tubuh dan juga disesuaikan dengan berapa lama pendakian dan apa saja logistik yang dibawa sebagai manajemen sebelum pendakian. Ini contohnya carrier 60 liter. Kemudian pemilihan sepatu atau sandal gunung yang sesuai dengan tekstur kaki. Kemudian disesuaikan juga dengan kondisi atau trek dari pendakian gunung yang ingin dipilih. Jadi untuk berbagai macam atau gunung atau bukit kadang tidak bisa disesuaikan sepatu atau sandal yang mana yang lebih sesuai supaya menghindari tekanan pada telapak kaki yang berakibat mengurangi cepatnya rasa lelah. Kemudian kalau diperlukan kita perlu mempersiapkan daypack, terutama kalau pendakian tersebut memerlukan tektok atau pulang pergi ke puncak gunung atau puncak bukit. Yang berikutnya sarung tangan atau juga kupluk juga disesuaikan dengan kondisi atau cuaca pada saat pendakian. Topi gunung juga bisa digunakan, atau jika tidak pilihannya bisa berupa slayer. Hammock bisa dibawa seandainya base camp itu dipenuhi oleh atau dikelilingi oleh pohon-pohon, di mana hammock bisa digunakan. Tapi kalau tidak perlu, terutama di gunung atau bukit yang berupa savana atau jarang ada pepohonannya, sebaiknya hammock tidak usah dibawa. Tali temali, ya, dalam sini sebenarnya tali temali diperlukan, paling tidak dibawa secukupnya, karena tali temali sangat berguna, misalnya untuk mengeringkan atau menjadikan pakaian yang basah diangin-anginkan. Jadi kita perlu tali temali. Matras dan saja digunakan, paling tidak untuk diletakkan di dalam carrier agar posisi carrier itu dapat tegak dan barang-barang yang ada di dalam carrier tidak menekan ke bagian punggung. Flysheet bisa sebagai pilihan, terutama kalau kita menggunakan hammock saja, tidak menggunakan tenda. Jadi flysheet bisa dipilih. Kemudian di sini ada obat-obatan standar
hal yang sangat penting, terutama berisi obat-obatan pribadi. Tenda bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ini contoh tenda 1 person untuk 1 orang, yang ini untuk 2 orang, yang ini untuk 3 orang. Jadi tergantung berapa jumlah teman atau kawan dalam satu rombongan. Sleeping bag bisa digunakan terutama ke daerah yang sangat dingin. Selanjutnya kita menuju ke perlengkapan atau peralatan masak-memasak. Ini ada nesting sederhana, kompor gas sederhana juga yang untuk digunakan untuk tabung high cook. Sedangkan ini jenis kompor berbahan bakar spiritus atau alkohol. Saya lebih sering menggunakan kompor ini karena pertama sangat ringan dan tidak terlalu memakan tempat. Kemudian juga apinya lebih terfokus. Senter ada beberapa pilihan, contoh senter. Ini contoh juga senter. Kemudian ada headlamp, ada beberapa juga pilihan headlamp. Sini contoh-contoh headlamp ada beberapa headlamp. Ini juga ada headlamp. Kita sesuaikan dengan berapa lama waktu pendakian, terutama jika pendakian itu dilakukan pada malam hari. Ini beberapa contoh lentera atau lampu yang digunakan untuk menerangi sekitar tenda, terutama apabila kita melakukan pendakian berkelompok atau bersama dengan beberapa teman. Ini beberapa contoh lampu. Kemudian ini korek api. Korek api ini sebaiknya dicari korek api yang bisa tahan pada saat badai. Kemudian pisau, ada beberapa jenis pisau, kita sesuaikan dengan medan atau lokasi yang ingin kita tuju. Pisau lipat, pisau yang serbaguna, contoh pisau lipat. Kemudian ini juga lampu tenda, contoh lampu tenda. Ini peluit sangat berguna, terutama seandainya kita terpisah atau tersesat dan memerlukan bantuan. Jadi kita hindari berteriak-teriak, karena selain akan membuat kita cepat lelah, makin panik, juga suara peluit akan terdengar lebih jauh jangkauannya. Contoh gelas, ini contoh gelas ya, contoh gelas ini juga biasanya saya gunakan untuk masak air atau merebus telur dan lain-lain. Juga bisa digunakan sebagai gelas atau cangkir ya, misalnya. Ini sendok lipat dan garpu. Kemudian ini ada termos kecil ya, untuk membuat suhu air tetap terjaga panasnya. Ini ada beberapa pilihan. Dan hal yang juga sangat penting, meskipun pada musim kemarau, saya selalu bawa jas hujan sederhana seperti ini, karena kondisi cuaca di pegunungan tidak bisa ditebak meskipun pada saat musim kemarau. Jadi ini ada beberapa contoh, tentu saja tidak kita bawa semua. Pilihan alat-alat ini berdasarkan satu, berapa lama waktu pendakian, berapa hari, kemudian apakah pada saat pendakian itu untuk summitnya kita perlu tektok atau
campnya di puncak, jadi kita sesuaikan. Yang kedua, kaitannya dengan berapa lama pendakian tadi, tentu saja sedikit banyaknya logistik yang kita bawa, jadi kita sesuaikan. Misalnya untuk solo camping, misalnya kalau solo campingnya di daerah pegunungan yang treknya atau campnya banyak pepohonan, jadi cukup menggunakan playseat dan hammock saja. Atau kalau ke pegunungan atau gunung atau bukit yang lumayan dingin atau cukup dingin, atau mungkin pada saat musim hujan menggunakan tenda untuk 1 orang. Kemudian seandainya kita mendaki bersama-sama dengan beberapa teman atau satu kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang, kemudian tendanya bisa dipilih untuk yang 2 orang atau 3 orang. Nah, kemudian juga headlamp tadi atau lampu-lampu disesuaikan dengan berapa malam, atau apakah trekking itu dilakukan pada malam hari atau dominannya pada siang hari. Jadi kita gunakan atau kita pilih peralatan penerangan yang sesuai. Jadi ini contoh ya. Jadi untuk gelas mungkin kalau kita menggunakan satu ini saja ya tidak perlu kita bawa gelas-gelas seperti ini. Atau kalau saya biasanya menggunakan untuk solo camping menggunakan ini saja dan satu termos. Saya tidak perlu menggunakan atau membawa gelas-gelas atau nesting seperti ini. Ya, demikian beberapa contoh peralatan camping sederhana yang bisa digunakan untuk mendaki gunung atau mendaki bukit. Paling tidak untuk 2 hari 2 malam atau 3 hari 3 malam masih bisa disesuaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat.